BPJS Kesehatan ancam memberi sanksi pemutusan kontrak kerjasama dengan fasilitas kesehatan atau Faskes. Pemirsa, viral di media sosial video yang berisikan sejumlah orang memegang senjata. Kasus diskriminasi dan juga intoleransi terhadap seorang warga Bantul yang dilakukan. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu hanya karena mereka dianggap berbeda. Perbedaan itu bisa berupa ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, status sosial, kondisi fisik, dan latar belakang budaya. Diskriminasi bukan hal baru, ia bisa terjadi di mana saja, seperti di sekolah, tempat kerja, layanan publik, hingga lingkungan tempat tinggal. Seringkali diskriminasi tidak muncul secara terang-terangan. Ia bisa hadir dalam bentuk sindiran, pembatasan hak, pengucilan sosial, hingga penolakan kesempatan. Contohnya, ketika seseorang tidak diterima bekerja hanya karena penampilannya, atau ketika anak-anak dari suku tertentu diledek dan dijauhi oleh teman-temannya. Ada juga yang mengalami diskriminasi karena pilihan pakaian, cara bicara, dan keyakinan mereka. Bentuk diskriminasi sangat beragam. Yang pertama, ada diskriminasi rasial, di mana seseorang diperlakukan berbeda karena warna kulit atau etnisnya. Yang kedua, diskriminasi gender. Diskriminasi gender terjadi ketika seseorang diperlakukan tidak adil hanya karena jenis kelaminnya, seperti perempuan yang dianggap tidak layak memimpin atau laki-laki yang dipaksa mengikuti peran maskulin tertentu. Ketiga, ada pula diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang kerap diabaikan haknya dalam aksesibilitas. Yang terakhir, seseorang bisa mengalami diskriminasi hanya karena berasal dari keluarga yang dianggap miskin. Dampaknya diskriminasi sangat serius. Bagi korban, diskriminasi bisa meninggalkan luka emosional yang cukup dalam. Mereka bisa merasa tidak aman, tidak dihargai, bahkan malu atas jati dirinya sendiri. Rasa percaya diri bisa hilang, dan dalam banyak kasus, diskriminasi menyebabkan stres, depresi, bahkan keinginan untuk menarik diri dari masyarakat. Yang lebih parah, diskriminasi bisa menular. Ketika satu orang melakukannya, orang lain cenderung ikut-ikutan, baik karena tekanan sosial maupun karena tidak ingin jadi korban juga. Dan jika dibiarkan, diskriminasi akan tumbuh menjadi ketidakadilan yang sistematis dan memecah persatuan masyarakat. Maka dari itu, pentingnya bagi kita untuk sadar dan peka, jangan membiarkan diskriminasi menjadi hal yang dianggap biasa. Kita semua punya tanggung jawab untuk menghargai perbedaan, memperjuangkan kesetaraan, dan menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi siapapun tanpa memandang latar belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Aku hari ini ada interview. Semoga keterima kerja. Amin. Atas nama Dea Saraswati, silahkan menemui HRD di ruang 10. Atas nama Mbak Dea ya. Ini S1 akuntansi.
IPK-nya cukup bagus sih. Apa alasan kamu untuk kerja di perusahaan ini? Saya tertarik dengan perusahaan Anda karena memiliki reputasi yang bagus dan juga memiliki latar belakang di bidang yang sama seperti punya saya. Selain itu, saya juga ingin mengembangkan minat saya di bidang tersebut. Tapi saya lihat penampilan kamu beda sama karyawan yang lain. Mereka rapi-rapi, kamu kayak orang nggak niat ngelamar kerja. Saya memilih pakaian yang sopan dan sederhana. Mungkin menurut Bapak pakaian saya sederhana, tapi memang apa yang saya percaya yang saya bawa ke perusahaan ini seperti kerja keras, keahlian, dan tanggung jawab saya agar bisa berdedikasi kepada perusahaan Anda. Padahal banyak pelamar lain yang kalau dilihat penampilannya lebih bagus daripada kamu. Tapi memang sih penampilan bukan segalanya. Tapi coba kalau melamar cari pakaian yang lebih bagus lagi. Saya setuju, Pak. Tapi yang saya percaya, saya tidak hanya akan memberikan tampilan luarnya saja, tapi saya akan memberikan tampilan dalam seperti lebih belajar, lebih bagus, berkembang, dan akan selalu berkontribusi kepada perusahaan ini. Kamu dulu pernah magang di perusahaan pembiayaan ya? Bagian ngurusin laporan keuangan. Bagus. Baik, betul Pak. Saya terbiasa menginput data, mereka pelaporan bulanan, dan juga ikut audit internal. Saya juga terbiasa dengan kerja tim dan deadline ketat. Oke dia, kamu diterima kerja untuk tahap awal training. Nanti kita lihat performa kinerja kerja kamu selama 1 minggu ke depan ya. Serius, Pak? Terima kasih atas kepercayaannya. Saya akan memberikan yang terbaik pada perusahaan ini. Maaf, Mbak, maaf. Saya nggak sengaja. Kalau jangan pakai mata dong. Kamu karyawan baru di sini? Iya, saya masih trainee di sini. Maaf nih, kok penampilan kamu nggak banget sih? Kamu ngaca nggak sih sebelum berangkat? Kamu tahu nggak sih? Kamu tuh beda dari yang lain. Apalagi pakai hijab. Kamu nggak dibilangin sama HRD? Emang apa yang salah di hijab saya? Saya memakainya juga karena keyakinan saya. Waktu wawancara juga HRD nggak permasalahin tuh. Ya udah, semoga betah ya di sini. Orang-orang sini tuh beda banget. Tahu kan maksudku? Ya ampun, masih bawa bekal dari rumah. Iya Mbak, saya bawa bekal dari rumah, hitung-hitung hemat juga. Hemat? Ya ampun, emang beda ya anak kampung. Di sini tuh kita makan di resto, bukan buka rantai. Jangan-jangan kamu kesini naik angkot juga. Saya memang dari desa, tapi menurut saya asal-usul itu tidak menentukan kinerja kita. Saya kesini ikut kerja, bukan buat pamer gaya. Ih, serius banget deh. Lihat di sekitar kamu, pada keren, modern, gak jadul kayak kamu. Emang betah bakalan kerja di sini? Saya pakai hijab karena itu bagian dari keyakinan saya. Saya nggak akan berubah dengan lepas hijab karena seseorang yang nggak kenal saya sepenuhnya. Saya di sini berharap dihargai dengan kerja keras saya, bukan dinilai dari luarnya saja. Ya, selamat ya. Dengar-dengar kamu udah lolos masa training. Cepet banget. Tadi HRD bilang kalau kamu salah satu training terbaik di perusahaan ini. Terima kasih Kak, aku juga nggak nyangka secepat ini. Aku juga ngerjain semuanya secara kemampuanku kok. Iya, kelihatan kok kerja kamu bagus. Nggak banyak drama. Hasil kerja kamu juga rapi terus. Ya, aku minta maaf ya. Selama ini aku udah jahat sama kamu. Tapi sekarang aku baru sadar ternyata selama ini aku jahat banget sama kamu. Maafin aku ya. Maaf. Iya maaf, selama ini kan aku selalu jahatin kamu.
apa sih emang, tapi buat apa itu minta maaf? Aku juga gak masalahin kok. Mulai sekarang, bisa kan kita jadi teman? Bisa ya? Nanti makan siang bareng ya? Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Ciptasari, NPM 2410291040. Di sini saya akan mewawancarai seorang narasumber, yaitu kerabat saya sendiri, dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dosen pengampu Bapak Eri Himawan, SPTMM. Wawancara ini membahas seputar diskriminasi di lingkungan kerja. Langsung saja kita wawancara. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir hari ini. Bisakah Anda ceritakan sedikit tentang pengalaman Anda terkait diskriminasi di dunia kerja? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya telah beberapa kali melamar pekerjaan, dan memang realitanya dunia kerja tidak selalu mudah. Saya pribadi pernah mengalami diskriminasi, salah satunya karena saya mengenakan hijab. Di salah satu perusahaan, saya satu-satunya yang berhijab dan sempat diremehkan namun saya tetap dapat membuktikan bahwa mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang baik. Selain itu, saya juga pernah melamar di sebuah perusahaan produk kecantikan, namun tidak diterima karena tinggi badan saya yang dianggap tidak memenuhi kriteria yang mereka tetapkan. Oke, apakah Anda juga pernah melihat rekan kerja Anda mengalami diskriminasi? Tentu saja saya pernah melihatnya. Saya memiliki rekan kerja yang kerap mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan karena warna kulitnya yang berbeda dari mayoritas rekan lainnya. Ia sering menjadi bahan perbincangan, bahkan terkadang dikucilkan. Lalu bagaimana Anda menyikapi situasi tersebut? Saya memutuskan untuk menyampaikan kekhawatiran saya kepada atasan. Selain itu, saya juga berdiskusi dengan beberapa rekan yang mengalami hal serupa. Bersama-sama, kami mengusulkan adanya pelatihan kesadaran keberagaman di perusahaan agar tercipta lingkungan kerja yang inklusif dan saling menghargai. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa pelajaran yang Anda ambil dari pengalaman tersebut? Saya belajar bahwa penting bagi kita untuk berani menyuarakan pendapat dan memperjuangkan hak. Menciptakan lingkungan kerja yang adil, inklusif, memang membutuhkan komitmen dari semua pihak. Dan saya pribadi bertekad untuk mendukung ini tersebut dimanapun saya bekerja. Lalu bagaimana respon perusahaan terhadap laporan diskriminasi yang Anda sampaikan? Pada awalnya respon perusahaan cukup lambat. Namun setelah kami menyampaikan proposal pelatihan, mereka mulai menunjukkan perhatian terhadap isu tersebut. Akhirnya perusahaan mengadakan pelatihan dari sesi diskusi terbuka untuk meningkatkan kesadaran seluruh karyawan terhadap pentingnya keberagaman. Oke. Apa harapan Anda terhadap perusahaan baru ini terkait keberagaman dan inklusi? Ya, saya melihat adanya perubahan yang positif. Meskipun tidak semua permasalahan langsung terselesaikan, komunikasi dan kerjasama antar karyawan menjadi lebih baik. Karyawan juga mulai lebih terbuka dalam membicarakan isu-isu yang mereka alami. Apa harapan Anda terhadap perusahaan baru ini terkait keberagaman dan inklusi? Saya berharap perusahaan ini memiliki komitmen nyata serta kebijakan yang jelas terkait keberagaman dan inklusi. Saya ingin bekerja di lingkungan yang menghargai setiap individu dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua karyawan tanpa memandang latar belakang mereka. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga hal-hal seperti itu tidak lagi dinormalisasikan dalam dunia kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.